Kisah horor ini terjadi sekitar tahun 2018 sampai 2019. Saat itu, seorang perawat muda bernama Tira baru saja mendapatkan tugas dinas pertamanya di sebuah rumah sakit. Sebagai perawat yang baru terjun ke dunia keperawatan, Tira merasa sangat bangga. Penempatan itu terasa begitu istimewa baginya, mengingat ia hanya memiliki latar belakang pendidikan D3. Namun baginya, kesempatan adalah kesempatan dan ia ingin membuktikan dirinya mampu. Hari pertama dinas berjalan sebagaimana mestinya. Rutinitas seorang tenaga kesehatan ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada hal aneh, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tira juga bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal di luar nalar. Ia memiliki pemikiran yang rasional dan modern. Hari demi hari berlalu hingga memasuki minggu pertama. Semua terasa baik-baik saja. Namun memasuki minggu kedua tepat saat Tira mendapatkan giliran dinas malam, sesuatu mulai berubah. Malam itu, ia bertugas berdua dengan seorang temannya di satu ruangan. Tira dikenal sangat disiplin soal waktu. Ia selalu datang 30 menit lebih awal sebelum jam dinas dimulai. Malam itu pun sama, sambil menunggu temannya datang. Tira mengisi waktu dengan mendengarkan arahan dari perawat senior. Ia mencatat hal-hal penting yang harus dilakukan. Tugas-tugas yang perlu dibereskan selama piket malam serta beberapa instruksi khusus terkait kondisi pasien. Setelah para senior pulang, temannya akhirnya tiba. Kini mereka hanya berdua. Suasana mulai terasa lebih sepi. Mereka berbincang ringan tentang pekerjaan, mencoba mencairkan suasana malam yang perlahan terasa sunyi. Hingga tibalah waktunya membagikan obat ke kamar-kamar pasien. Tira mengambil obat dan beranjak menuju kamar seorang kakek yang dirawat di lantai 6. Ia berjalan menyusuri lorong panjang. Di kiri dan kanannya berjajar pintu-pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Meski lampu-lampu menyala cukup terang, namun tidak bisa mengubah kesunyian malam itu. Di ujung lorong, terdapat dinding kaca hitam besar yang tembus pandang keluar gedung. Namun orang luar tidak dapat melihat ke dalam. Desainnya memang dibuat seperti itu agar pasien yang merasa bosan bisa sejenak keluar kamar dan menatap pemandangan di luar. Pasien bisa menikmati pemandangan taman kecil di bawah rumah sakit. Sementara di seberangnya berdiri gedung-gedung perkantoran yang menjulang. Hari telah menunjukkan pukul 1 malam. Tira berjalan menyusuri lorong sebelah kiri, sementara temannya lorong ke arah kanan. Saat berjalan itulah Tira melihat di kaca tersebut ada benda putih. Tira seketika berpikir, apa mungkin ada kain dari lantai atas yang jatuh? Meski sedikit aneh, Tira mencoba berpikir positif dan tidak ingin memikirkan sesuatu yang aneh. Dia terus berjalan hingga tiba di ujung lorong sebelah kanan di mana terdapat sebuah kamar. Kamar itu termasuk ruang isolasi yang dikhususkan untuk pasien yang butuh perawatan insentif, seperti pasien HIV atau TBC. Saat langkahnya hampir melewati ruangan itu, tanpa sengaja mata Tira melirik sekilas ke dalam. Ruangan tersebut gelap, lampunya mati dan sunyi, dan setahunya malam itu ruangan tersebut memang sedang kosong. Tidak ada pasien yang dirawat di sana. Tira hampir saja benar-benar melewatinya, namun tepat ketika kakinya sejajar dengan pintu ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang berdehem, begitu jelas dan nyata, dan suara itu berasal dari dalam ruangan isolasi yang gelap itu. Langkah Tira terhenti seketika, jantungnya seperti tersentak kecil. Dia menoleh perlahan ke arah pintu yang tertutup rapat itu. Gelap dan sepi, tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa detik ia berdiri mematung, namun akalnya mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada seseorang yang iseng, pikirnya, atau mungkin suara dari ruangan lain yang memantul di lorong panjang ini. Dengan mencoba menenangkan diri, Tira menarik napas dan kembali melangkah. Ia memilih mengabaikannya. Tugas tetaplah tugas. Ia pun melanjutkan langkah menuju kamar pasien di lantai 6 itu dan membagikan obat seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Semua pasien menerima obat dengan tenang. Setelah selesai, Tira berniat kembali ke ruang istirahat. Namun ia memutuskan untuk menunggu temannya terlebih dahulu agar mereka bisa kembali bersama. Lorong malam terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa menit berlalu, temannya belum juga kembali. Karena merasa terlalu lama menunggu, Tira akhirnya berinisiatif menyusul dan sekalian membantu agar pekerjaan cepat selesai. Ia menemukan temannya di salah satu kamar pasien. Dengan nada ringan ia menyapa, "Kok kamu lama sih?" Temannya menjawab singkat, "Iya, tadi ada sedikit kendala sewaktu memberi obat." Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah temannya terlihat pucat. Matanya menatap Tira dengan ekspresi aneh seperti kebingungan atau mungkin ada rasa ketakutan.
Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Bibirnya sempat terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang dia ucapkan. Melihat raut wajah itu, Tira mengira temannya hanya lelah karena tugas belum selesai. Ya sudahlah, kan sudah aku bantuin sekarang, ucap Tira mencoba menenangkan. Namun lagi-lagi temannya seperti ingin mengatakan sesuatu. Tatapannya masih tertuju pada Tira, bukan seperti menatap teman kerja, melainkan seperti menatap sesuatu yang lain. Dan pada akhirnya, mereka pun selesai memberi obat pada pasien dan kembali ke ruang istirahat. Setiba di ruang istirahat, mereka benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk sejenak melepaskan rasa lelah dan mengantuk. Dan seperti kebiasaan sebelumnya saat dinas malam, mereka bergantian untuk istirahat. Di mana saat seorang tidur, maka yang seorang harus berjaga jika sewaktu-waktu ada panggilan dari pasien yang membutuhkan kehadiran mereka yang mungkin saja untuk memberi sedikit ketenangan bagi pasien. Tira pun bertanya kepada temannya, "Kamu yang duluan tidur atau saya yang duluan?" "Kamu aja deh yang duluan tidur, nanti saya gantian setelah kamu." Setelah kesepakatan itu, Tira pun melangkah menuju ke sebuah ruangan di mana ruangan itu sebenarnya digunakan untuk para pasien yang belajar jalan. Ruangan itu cukup besar dan sebuah dindingnya terbuat dari kaca besar tembus pandang. Di dalam ruangan itu terdapat satu tempat tidur yang menghadap langsung dengan dinding kaca besar tersebut. Di sana terdapat 2 kamar mandi yang bisa digunakan buang air, bahkan bisa digunakan untuk mandi dan keadaannya benar-benar bersih. Tanpa banyak pikir, Tira pun merebahkan diri di atas tempat tidur itu. Tak selang lama dia pun tertidur. Namun di tengah tidurnya, Tira mendengar seseorang berada di kamar mandi. Tira sejenak ingat, mungkin temannya yang lagi buang air kecil. Tira tidak terlalu peduli karena matanya sangat mengantuk. Dan saat terbangun, Tira merasa tidurnya kelamaan dan teringat temannya akan gantian untuk istirahat tidur. Dan masih dengan mata yang mengantuk, Tira berbalik mengarahkan tubuhnya ke arah dinding kaca dengan posisi miring. Meski keadaan gelap dan mata yang masih mengantuk, namun mata Tira dapat menangkap ada seseorang di sana. Karena Tira berpikir itu adalah temannya yang ingin gantian untuk tidur, Tira pun segera berkata, "Kamu nungguin aku bangun ya? Kamu ingin tidur?" Tidak ada jawaban. Tira pun berkemas-kemas untuk bangkit sambil membenahi diri, merasa gak enak temannya menunggu lama. Namun saat Tira menyalakan lampu, dia tidak menemukan siapapun di sana. Dia tidak melihat temannya yang tadinya dia kira sedang menunggu dia bangun. Tira menatap ruangan itu kosong, sunyi dan sepi, tidak ada siapapun. Waktu menunjukkan pukul 3:30 subuh saat itu saat Tira akhirnya keluar menuju ruang jaga. Di sana ia mendapati temannya dan seorang senior mereka yang kebetulan juga dinas malam. "Kamu mau tidur, pergi sana, kita gantian." Tira menyuruh temannya untuk gantian istirahat karena waktu masih ada sampai masa dinas malam mereka berakhir. "Enggak, saya tidurnya di sini saja," ujar temannya. "Kenapa? Gak enak sama kakaknya?" "Gak apa-apa, saya di sini aja." Pagi pun tiba. Tugas malam Tira dan temannya pun berakhir dan akan digantikan oleh perawat lainnya yang bertugas pagi. Setelah selesai berganti pakaian kedinasan dan bersih-bersih, mereka pun turun ke lantai bawah. Sesampai di sana, teman Tira dengan perasaan yang tidak sabar mengatakan sesuatu yang dia tahan sepanjang malam itu. "Pra, kamu tahu ruang isolasi yang ada di pojok itu bukan?" "Ya, emang kenapa?" Tira bertanya balik. "Ruangan itu emang benaran kosong bukan?" Temannya bertanya sekali lagi. "Iya, ruang itu kosong. Emang kenapa sih?" Sembari menarik nafas pelan, teman Tira mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menyampaikan hal ini sejak semalam, namun dia merasa takut dan juga tidak ingin membuat Tira menjadi takut. Sesuatu yang membuat dia seperti bingung dan tidak fokus yang membuatnya menjadi lama mengerjakan pekerjaannya. Dia melihat di saat Tira melewati ruang isolasi itu, seseorang yang mengikuti Tira dari belakang ke tempat ruangan Tira memberi obat ke ruangan pasien. Seketika itu bulu kuduk Tira berdiri, dan ingatannya langsung melayang pada saat dia mendengar suara seseorang yang berdehem dari ruang isolasi itu. "Aku bingung antara ingin memberitahumu dan khawatir kamu akan menjadi takut, sebab jam tugas kita masih panjang," katanya pada Tira. Dan satu hal lagi yang membuat Tira kian merasa syok. Ternyata alasan temannya tidak mau tidur di ruangan Tira tidur sebelumnya, kakak senior mereka mengatakan bahwa ada sosok seorang perempuan di ruangan itu. Kakak senior yang mengetahui Tira tidur di dalam ruangan itu merasa kaget dan memuji atas keberaniannya. Sosok itu selalu terlihat lewat dinding kaca besar di ruangan itu. Dia muncul entah dari mana datangnya dan akan menghilang begitu saja, pergi entah kemana. Sosok itu bukanlah sekedar rumor di kalangan para perawat senior.
Penampakan itu sering disaksikan oleh beberapa pasien yang kebetulan sedang latihan berjalan di dalam ruangan itu. Pernah suatu malam, seorang perawat lelaki sedang istirahat di ruangan itu. Ia menyaksikan sosok perempuan itu menampakkan wujudnya dengan jelas. Meski ruangan itu dalam keadaan terang oleh cahaya lampu, sosok itu tetap menampakkan dirinya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena ditutupi dengan rambutnya yang acak-acakan. Awalnya perawat itu tidak terlalu peduli saat sosok perempuan itu melintas di hadapannya. Karena dalam pandangannya sosok itu terlihat seperti perempuan umum saja. Namun saat dia hendak buang air kecil ke kamar mandi, tanpa sengaja matanya mendongak ke atas, dan di sana dia melihat sosok perempuan itu ada di sana, dengan posisi seperti orang yang sedang nangkring dengan menggoyang-goyangkan kakinya ke bawah. Tanpa pikir panjang perawat itu secepatnya keluar dari dalam kamar mandi. Begitu takutnya hingga dia nyaris terjatuh saat berlari menjauh dan meninggalkan ruangan itu. Dan sejak kejadian itu, tidak ada seorang pun perawat yang berani untuk tidur atau sekedar istirahat di ruangan tersebut. Setelah mendengar semua cerita itu, Tira benar-benar semakin syok. Jadi sosok yang dia kira temannya ternyata adalah sosok perempuan yang diceritakan oleh kakak senior mereka. Hari pun berlalu dan Tira pun mencoba melupakan kejadian itu. Meski dia percaya bahwa hal-hal gaib seperti itu ada di kehidupan manusia, namun itu tidaklah menyurutkan nyalinya untuk terus menjalankan tugasnya sebagai seorang perawat. Seiring waktu berjalan, rutinitas Tira sebagai seorang perawat berjalan sebagaimana biasa. Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi seperti yang dia alami semasa bertugas di lantai 6 itu. Hingga di suatu malam, sesuatu yang tak pernah ia pikirkan akan Tira alami. Kali ini Tira mendapat tugas malam di lantai 5 bersama temannya, merawat beberapa pasien di ruang isolasi. Malam itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Tira merasa sangat lapar dan ia ingin turun ke lantai bawah untuk membeli makanan di kantin rumah sakit yang biasanya selalu buka 24 jam. Sebelum turun ke bawah, dengan bercanda temannya nyelutuk, "Emang kamu berani turun sendirian?" "Ya berani dong, emang kenapa? Di bawah pasti ramai orang." Tira menjawab celutukan temannya meski ada sedikit rasa takut di hatinya. Tapi malam itu benar-benar sangat sunyi. Tira merasakan keheningan yang begitu mencekam saat dia masuk ke dalam lift, tidak ada siapapun bersamanya. Dan sesuatu yang tidak biasa dapat dia rasakan. Tira merasa lift sangat lambat sekali bergerak padahal dia hanya turun dari lantai 5 saja. Namun Tira menepis ketakutannya dan mencoba berpikir positif agar tidak semakin menambah rasa takut yang mulai mengganggu perasaannya. Setelah lift terbuka di lantai 1, Tira segera keluar dari lift. Suasana sangat sunyi, benar-benar sunyi yang begitu mencekam. Tira hanya melihat seorang security yang berjaga di pos di pintu gerbang utama rumah sakit. Tira menyapa dengan ramah, "Malam Pak, boleh bukain pintu pagarnya? Saya ingin ke kantin depan untuk beli makanan." Namun security menolak membukakan pintu dengan alasan khawatir jika tiba-tiba saja ada yang akan menyerusuk masuk. "Kamu lewat pintu belakang saja ya, saya akan mengawasi kamu." Security justru menyuruh Tira keluar dari pintu belakang rumah sakit. Apaan sih? Pikir Tira sejenak. Jalan lewat belakang itu kan panjang. Jalannya sedikit agak menurun dan harus melewati ruang duka atau dengan istilah medisnya kamar mayat, karena pintu belakang ada di sebelah kiri bangunan rumah sakit. Lagi pula di luar bangunan itu ada hamparan tanaman dan beberapa pepohonan Kamboja. Membayangkan semua itu Tira merasa ragu dan sedikit takut serta ngeri. Tapi karena perutnya sangat lapar, Tira pun terpaksa harus melewati lorong panjang untuk bisa keluar dari pintu belakang menuju kantin yang ada di sebelah bangunan rumah sakit itu. Tidak ada sesuatu yang aneh ketika Tira berjalan di belakang bangunan rumah sakit menuju kantin sebelah. Namun saat dia kembali dari kantin itu hendak masuk dari pintu kecil rumah sakit, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang menyengat. Perasaan tadi sewaktu lewat gak ada bau busuk, pikir Tira. Tiba-tiba, Tira mendengar suara kikikan sebanyak 3 kali yang membuat dia seketika merinding dan sangat ketakutan. Suara itu terdengar begitu jelas dan nyaring di telinganya hingga membuat dia seakan tak mampu untuk melangkahkan kakinya. Tira sejenak mematung di tempatnya berpijak. Dia mencari sumber suara itu berasal. Dalam keremangan malam yang samar-samar, di atas pohon Kamboja, Tira melihat satu sosok perempuan berambut panjang duduk di atas pohon Kamboja itu. Matanya tidak kelihatan tertutup oleh rambutnya, hanya wajahnya yang sedikit terlihat dan sangat pucat. Dalam rasa takut yang begitu dahsyat, Tira tidak tahu harus bagaimana. Namun tanpa dia sadari Tira berkata,
Iya, permisi. Lalu secepat mungkin, Tira pun berlari masuk ke dalam bangunan rumah sakit dengan perasaan takut yang luar biasa. Security yang melihat Tira berlari kecil seperti sedang tergesa-gesa menyapa. Kok buru-buru amat, Neng? Iya. Tira hanya menjawab seadanya. Perasaannya sangat kacau dan hanya satu yang dia inginkan, yaitu ingin segera tiba di ruang stasiun di mana temannya berada. Setiba di sana, Tira melihat temannya sedang istirahat tidur dan dia tidak ingin mengganggunya. Tira pun mencoba untuk tidak memikirkan apa yang barusan dia alami. Meski masih dalam perasaan takut, namun Tira memaksakan diri untuk bisa tenang dan perlahan-lahan dia memakan makanan yang tadi dia beli. Hingga selesai makan, temannya masih tidur dan Tira membiarkannya saja, karena malam pun masih panjang untuk mereka bisa istirahat. Untuk mengisi kekosongan waktunya, Tira pun berinisiatif mengoplos obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien saat waktunya telah tiba. Tira pun berjalan ke arah ruang oplos obat yang berada beberapa pintu dari ruang tempat mereka berada. Di tengah Tira sedang mengoplos obat-obatan itu, tahu-tahu temannya muncul dan langsung bertanya, "Mana yang belum?" Tira spontan menjawab sambil sekilas melirik ke arah temannya itu. "Oh, yang ini belum dioplos," jawab Tira. Dia pun memberitahu mana-mana obat yang belum selesai dioplos. Seperti kebiasaannya, Tira pun nyerocos pada temannya bahwa makanan yang dia beli tadi sangat enak. Biasanya teman Tira akan dengan antusias menanggapi setiap cerita Tira. Namun kali ini temannya hanya diam saja tanpa sedikit pun bicara atau sekedar menanggapi ceritanya. Meski sedikit heran, namun Tira berpikir, mungkin dia masih ngantuk dan sedikit malas untuk berbicara padanya. Mungkin karena masih ngantuk barangkali, pikir Tira. Ketika pekerjaan mereka hampir selesai, teman Tira berkata, "Sudah ya, aku pergi duluan." Lalu dia pun berlalu pergi. Setelah proses mengoplos obat selesai, Tira pun keluar dari ruangan itu dengan mendorong troli tempat obat-obatan yang tadi mereka oplos untuk diberikan kepada pasien. Namun saat Tira tiba di ruang mereka biasanya berjaga, ia melihat temannya ternyata masih tidur di sana dengan posisi yang sama seperti sebelum dia mengoplos obat. Sesaat Tira hanya bengong menatap tubuh temannya yang tidur. "Dia barusan tadi bantuin aku oplos obat, masa sudah langsung tidur nyenyak?" Dengan penasaran Tira pun segera membangunkan temannya dengan mengguncang-guncang tubuhnya. "Reni, bangun, ayo bangun. Kamu tadi bantuin aku ngoplos obat bukan?" Masih dengan mata yang mengantuk teman Tira menjawab. "Apaan sih? Kamu ngaco saja, aku masih mengantuk." Mendengar jawaban temannya, akal sehat Tira seakan mengingatkannya bahwa apa yang barusan dia alami sudah di luar nalar akal pikirannya sebagai manusia. Dan tanpa banyak bicara, Tira dan temannya menjalankan tugas mereka memberikan obat ke ruangan pasien. Seiring waktu berjalan Tira pun melupakan rentetan kejadian horor yang dialami dan sekan menganggap semua itu adalah bagian dari rutinitas yang dia lakukan sebagai seorang perawat. Yang Tira tahu dia hanya ingin mengabdikan diri sebagai seorang perawat yang berdedikasi untuk bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien. Kali ini, Tira pun mendapat giliran tugas merawat beberapa pasien di ruang gawat darurat atau lebih dikenal dengan ruang ICU. Ruang ini ditempati oleh pasien-pasien yang tingkat kesehatan dan kesadarannya 50% antara sadar dan telah kehilangan kesadaran. Meski para pasien yang ada di ruang ICU itu sudah tak lagi memiliki kesadaran penuh di mana mereka hanya bisa berbaring tanpa suara, bahkan tanpa bisa melakukan gerakan apapun selayaknya manusia sehat. Sebagai seorang perawat yang baik, Tira memperlakukan mereka dengan penuh perhatian dan kasih. Karena Tira sadar meski mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tahu ada yang memperhatikan dan mengurus mereka. Dan Tira percaya, mungkin dengan perlakuan yang baik dan lembut, akan mampu membuat kesadaran mereka pulih seperti sedia kala. Pasien dengan jumlah 5 orang, Tira berdua bersama kakak seniornya di dalam ruangan ICU itu, di mana dia harus memperhatikan dengan teliti setiap monitor yang ada untuk setiap pasien yang ada di ruangan itu. Hingga satu waktu seorang pasien lelaki yang sudah tua yang sepanjang waktu Tira bertugas di ruang itu, dia tidak pernah sekalipun melihat bapak itu membuka matanya atau bahkan berbicara. Keadaannya benar-benar sudah koma dan tidak bisa menggeser tubuh tanpa bantuan Tira. Namun malam itu ketika Tira hendak sholat, dia melihatnya duduk dengan mata yang melotot memperhatikan setiap gerakan dan kemana arah Tira melangkah. Meski sedikit merasa aneh dan takut, namun Tira mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya pergi ke ruangan sholat. Baru saja dia menyelesaikan sholatnya, tiba-tiba Tira mendengar suara code blue dari monitor beberapa kali yang menandakan bahwa ada pasien yang memerlukan penanganan serius dari dokter.
Di ruang ICU beberapa dokter berusaha melakukan pompa jantung ke salah satu pasien yang detak jantungnya tiba-tiba berhenti dan terlihat datar di layar monitor. Meski telah melakukan usaha namun pasien itu tidak bisa diselamatkan dan dokter pun menyatakan pasien itu telah meninggal. Tira tertegun setelah tahu siapa pasien yang dinyatakan meninggal itu. Dia adalah bapak yang Tira lihat dengan jelas duduk dan menatapnya dengan mata yang melotot sebelum Tira pergi untuk sholat. Semakin lama Tira bertugas di rumah sakit itu, kejadian-kejadian ganjil di luar nalar pun semakin sering dialaminya. Tira seperti memiliki indera keenam yang bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya dengan mata manusia. Tapi setiap kejadian yang dialaminya, Tira tidak selalu menceritakan hal itu pada temannya karena dia tidak ingin membuat suasana menjadi horor saat mereka bertugas malam. Dan kejadian kali ini dialami sendiri oleh temannya yang bertugas di sebuah ruangan menjaga seorang pasien lansia dari sebuah keluarga. Seperti tugas sebelumnya, mereka selalu bertugas berdua bersama kakak senior di ruang pasien tersebut. Saat temannya Tira duduk di ruang jaga, dia melihat kakek itu keluar dari ruangannya dan berjalan menuju di mana dia duduk. "Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" kata teman Tira sembari menyongsong kakek itu dan memapahnya. Dengan suara yang sangat lirih dan pelan, kakek itu berkata, "Saya mau minta tolong. Tolong bilangin ke keluarga saya untuk mengikhlaskan saya." Teman Tira yang tidak paham dan menganggap bahwa kakek itu mungkin hanya sedang sekedar bicara, segera menjawabnya, "Iya Pak, iya, nanti saya sampaikan. Sekarang Bapak istirahat saja ya," sambil menuntut kakek tersebut itu untuk kembali berbaring ke tempat tidurnya. Tak lama berselang dia pun menceritakan ke kakak senior tentang permintaan kakek itu. Mendengar cerita itu sontak kakak senior pun terkejut karena dia tahu persis bahwa kakek itu sudah 2 minggu berada di ruangan itu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bahkan untuk membuka mata dia sudah tidak bisa. Kakak senior tahu bahwa kakek itu sudah koma sepanjang waktu itu. Bagaimana bisa dia berjalan bahkan mengatakan sesuatu hal untuk disampaikan kepada keluarganya. Meski ada sedikit perdebatan di antara mereka karena masing-masing bertahan dengan apa yang mereka tahu, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mengecek kondisi kakek tersebut. Dan benar saja, setelah mereka memeriksanya, kakek itu memang benar-benar tidak bisa apa-apa dengan mata selalu terpejam dan tidak merespon apapun yang ada di sekitarnya. Teman Tira tidak bisa berkata-kata lagi. Yang dia rasakan hanyalah perasaan takut dan kebingungan karena dia benar-benar berbicara bahkan memapah kakek itu dan membaringkannya di tempat tidurnya. Tira pun mencoba menenangkannya karena bagi Tira hal-hal gaib seperti itu sudah dialaminya sendiri. Setelah kejadian malam itu, sehari kemudian kakek itu pun dinyatakan benar-benar meninggal. Dan pesan terakhir yang dia sampaikan lewat teman Tira disampaikan kepada anaknya dan mereka pun mengikhlaskannya. Di satu waktu lain, Tira juga mengalami kisah horor yang cukup membuat dia semakin percaya bahwa dirinya memang memiliki indera keenam yang bisa merasakan bahkan melihat sosok-sosok yang tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi kali ini bukan saja Tira yang merasakan kehadiran sosok itu, namun teman-temannya juga mengalami kejadian horor yang sama. Bersama 3 temannya yang lain yang kebetulan mendapat giliran tugas siang hari hingga pukul 9 malam. Setelah selesai tugas mereka pun bersama-sama menuju ruang ganti dan sekalian bersih-bersih diri sebelum mereka pulang. Namun ketika mereka tiba di sana, satu ruang kecil yang biasa mereka gunakan untuk ganti ternyata tertutup dan mereka berpikir ada seseorang di dalam. Sejenak mereka menunggu hingga seseorang itu keluar dari dalam. Namun sekian lama menunggu, Tira dan teman-temannya tidak melihat ada tanda-tanda seseorang itu akan keluar dari ruangan tersebut hingga akhirnya Tira pun mengetuk pintunya sambil bertanya, "Apa ada orang?" Terdengar sahutan dari dalam. "Ya, ada," sahut seseorang. Mereka pun kembali menunggu dengan sabar sambil ngobrol dan bercanda ringan. Namun tunggu seseorang yang tadi menyahut itu tidak juga menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Tira pun kembali mengetuk pintu ruang ganti itu dengan perasaan tak sabar. "Kak, cepatan dong, kita mau ganti juga loh." Kembali terdengar sahutan dari dalam. "Ya sebentar." Suara itu begitu jelas mereka dengar dan sangat nyaring. Karena terlalu lama menunggu, seorang teman Tira mencoba bersandar di pintu ruang ganti tersebut. Dan saat itu juga tubuhnya hampir ambruk karena tiba-tiba pintu itu terbuka, dan yang lebih membuat mereka terkejut, ternyata tidak ada sesiapapun di dalam ruang ganti itu. Tanpa berpikir apa-apa mereka bertiga pun langsung berlari keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan takut dan panik.
Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun pulang dengan menyisakan perasaan takut bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu hal di luar nalar dan mereka mengalaminya sendiri. Waktu pun terus berlalu. Meski perasaan takut selalu Tira rasakan, namun dia menjadi seperti terbiasa dengan hal-hal gaib itu. Bukan saja dia dan perawat lain, namun beberapa pasien juga mengalami hal-hal gaib yang tadinya mereka pikir bahwa itu adalah sesuatu yang nyata. Seorang pasien ibu yang baru melahirkan lewat sesar juga mengalami kejadian horor itu. Di tengah malam, dia melihat beberapa anak kecil berlari-lari di luar ruangan rawatnya dan suara anak-anak itu cukup mengganggunya karena mereka terdengar berisik. Ibu itu pun memanggil suster jaga yang kebetulan berada di sana dan mengatakan untuk menyuruh anak-anak tersebut keluar karena dia terganggu. "Sus, tolong dong anak-anak itu disuruh keluar. Saya merasa terganggu dengan suara mereka." "Maaf Bu, di sini tidak ada anak-anak kecil." Sontak ibu itu pun terkejut mendengar penjelasan suster. Padahal dengan jelas ia melihat di luar ruangannya beberapa anak kecil berada di sana sambil bermain dengan suara yang berisik. Dan kejadian serupa juga terjadi di malam berikutnya. Ibu itu kembali terjaga karena dia mendengar suara riuh anak-anak kecil yang tertawa sembari berlari saling mengejar satu sama lain. Namun ketika dia memberitahu hal itu kepada suster jaga, jawaban yang sama dia terima bahwa tidak ada anak-anak di sekitar ruangannya yang bermain di tengah malam. Merasakan sebuah kejanggalan yang tak biasa, akhirnya ibu itu pun meminta untuk dipindahkan ke ruang rawat lainnya. Keanehan-keanehan itu terus terjadi dan setiap pasien yang dirawat di ruangan tersebut akan selalu mengalami hal-hal yang tak biasa dan di luar nalar pikiran manusia. Begitulah hingga saat Tira mengisahkan cerita ini, dia masih selalu mengalami kejadian-kejadian horor di rumah sakit tempat dia bertugas. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat biasa saja, namun Tira tahu sosok-sosok itu terkadang mengikutinya dan seakan ingin memberitahu keberadaannya pada Tira. Terkadang saat melakukan suatu tugas, lampu yang sedang menyala tiba-tiba padam lalu akan menyala kembali. Dan di lain waktu sosok itu juga seperti ingin memberitahu keberadaannya dengan menjatuhkan gelas atau bahkan terkadang mendorong kursi atau benda-benda lain yang ada di sekitar Tira berada. Percaya atau tidak, kisah ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dunia gaib itu ada dan dihuni oleh makhluk berwujud manusia sama seperti manusia. Wallahualam. Sekian dulu kisah horor kali ini dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya.